Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Tuti Murdayani, dari SMK Negeri 2 Cimahi. Pada kali ini, saya akan memaparkan mengenai permasalahan siswa, yaitu mengatasi kesulitan belajar pada anak. Deskripsi masalah, ketika anak mendapatkan nilai yang buruk, ada beberapa orang tua yang menilai anaknya kurang pintar. Padahal belum tentu seperti itu. Bisa jadi dia merupakan anak yang pintar dan cerdas, tetapi sedang mengalami kesulitan dalam belajar. Untuk itulah dibutuhkan cara mengatasi kesulitan belajar yang bisa membantu anak. Kesulitan belajar tidak harus selalu menyalahkan siswa, karena ada beberapa alasan yang menjadi siswa mengalami kesulitan dalam belajar, yang mengakibatkan nilai yang didapatkannya tidak sesuai harapan. Ada beberapa alternatif solusi dalam mengatasi kesulitan belajar. Cara yang pertama bisa digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar adalah dengan mengajak siswa untuk aktif saat proses pembelajaran, di mana guru bisa melibatkan siswa dalam berdiskusi saat sedang menerangkan materi pelajaran. Selain itu, dorong siswa untuk mau bertanya tentang materi yang belum dipahami. Metode ini bisa dibilang cukup efektif, akan tetapi dalam penerapannya membutuhkan kesabaran dan juga keuletan. Selanjutnya, cara mengatasi kesulitan belajar yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kesulitan yang dialami seorang bisa terjadi karena suasana belajar yang tidak kondusif. Maka dari itu, penting untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan supaya lebih konsentrasi. Konsentrasi sangat dibutuhkan saat belajar karena akan mempermudah dalam memenuhi materi pelajaran yang sedang dipelajari. Solusi yang ketiga, jangan belajar sambil bermain handphone. Banyak siswa yang menganggap bahwa belajar merupakan aktivitas yang sangat membosankan. Biasanya rasa bosan tersebut diatasi dengan bermain handphone. Padahal, belajar sambil bermain handphone bisa membuyarkan konsentrasi sehingga materi pelajaran yang dipelajari tidak bisa dipahami dengan baik. Maka dari itu, supaya lebih fokus dan konsentrasi, sebaiknya jangan bermain handphone saat sedang belajar. Keempat, temani anak belajar. Orang tua memiliki peran yang besar dalam mengatasi masalah kesulitan belajar anaknya. Supaya anak lebih semangat belajar, orang tua bisa menemaninya. Perlu diketahui, anak-anak banyak yang malas belajar apabila orang tua hanya memberikan perintah saja. Namun, jika ditemani, anak akan lebih semangat dan merasa diperhatikan. Yang kelima, mengadakan belajar kelompok. Belajar kelompok merupakan metode belajar yang hingga saat ini masih digunakan. Hal ini bukan tanpa alasan, karena belajar kelompok bisa membuat siswa menjadi lebih aktif dibandingkan dengan belajar sendiri. Dalam satu kelompok terdiri dari beberapa siswa dengan karakteristik dan kemampuan yang berbeda sehingga bisa saling melengkapi. Selanjutnya, berikan pujian. Ketika anak mengalami kesulitan belajar, guru ataupun orang tua sebaiknya membantu siswa mengatasi masalah tersebut. Cara sederhana dan sangat mudah untuk dilakukan, yaitu dengan memberikan pujian kepadanya. Contoh kalimat pujian yang bisa diberikan seperti anak pintar, bagus sekali, dan sebagainya. Dengan memberikan pujian, maka siswa menjadi lebih termotivasi dan meningkatkan rasa percaya diri.
Solusi terakhir adalah berhenti membandingkan anak dengan anak lainnya. Siapapun itu pasti tidak akan senang saat dibandingkan dengan orang lain, tanpa kecuali anak-anak. Orang tua yang membandingkan anaknya dengan anak lainnya akan membuatnya menjadi tertekan. Terlebih, anak yang dijadikan perbandingan merupakan anak yang berprestasi. Dari alternatif-alternatif yang sudah diberikan, maka hasil pemecahan masalah ini siswa akan lebih mudah berkonsentrasi dan lebih termotivasi untuk memahami pembelajaran. Adapun permasalahan yang diambil yaitu berdasarkan data selama mengajar di kelas 10 Mekatronika SMK Negeri 2 Cimahi. Demikian paparan permasalahan tentang kesulitan dalam belajar siswa. Terima kasih, salam bahagia, semoga bermanfaat.